Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya akan baca rada panjang Pak Ibu, tapi menurut saya penting untuk kita membacanya. So ini adalah satu kesatuan, gak bisa dipisah. Kalau membacanya kita akan tahu tuh ke arah mana Tuhan lagi mendidik kita. Jadi saudara bisa lihat dengan saya Matius pasal 25. Saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Secara cepat saya akan membacanya. Setelah itu saya akan menjelaskannya kepada Bapak Ibu. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Coba saudara kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Alkitab berupaya menjelaskan begini. Kaitan kerajaan Allah sedang dengan persoalan menyongsong mempelai laki-laki. Nah semua kita paham kerajaan Allah Basileia. Artinya adalah pemerintahan dan kedaulatan Tuhan secara mutlak atas manusia, atas segala sesuatu. Lalu Alkitab mengkaitkannya dengan persoalan menyongsong mempelai laki-laki. Kalimat menyongsong mempelai laki-laki jelas kita tahu mengarahkan kita kepada pemahaman bahwa begini. Ini tentang persoalan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Jadi di ayat yang pertama Alkitab lagi berupaya kasih tahu begini. Yang berkaitan dengan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Kedatangannya berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Pemahaman ini seharusnya membuat saudara dan saya gentar. Karena begini. Dia bisa datang kapan saja. Karena dia punya kedaulatan untuk memutuskan. Dia bisa datang waktu saudara dan saya siap. Atau dia bisa datang waktu saudara dan saya tidak siap. Dia bisa memutuskannya aja. Dia tidak perlu pertimbangan kita. Dia bahkan tidak perlu menunggu kita semua siap atau tidak. Itulah sebabnya mengapa di ayat yang pertama Yesus bilang ini. Kalau sudah bicara tentang anak manusia, tentang Kristus akan datang untuk kali yang kedua, kamu harus siap bahwa kedatangannya berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Ini penting. Amin. Nah sekarang mari lihat dulu ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, rupa-rupanya Alkitab bilang begini. Semua orang percaya, tentu saja meyakini Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Betul? Tapi di ayat yang kedua, Alkitab lagi berupaya memberitahukan kepada kita bahwa dari semua yang menunggu Yesus datang untuk kali yang kedua, ternyata dibagi jadi 2 kategorial.
Setengah yang tunggu Yesus datang kali kedua ternyata bijaksana. Tapi setengah yang tunggu Yesus datang untuk kali yang kedua, Alkitab bilang bodoh. Nah sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan bodoh dan apa yang dimaksud dengan bijaksana. Supaya saudara dan saya bisa uji ulang. Apakah sampai hari ini dalam proses sedang menunggu Yesus datang untuk kali yang kedua, kita masuk dalam kategorial bodoh atau kita sudah masuk dalam kategorial bijaksana. Mencermati diri sendiri ini penting Pak Ibu. Sebab yang tadi saya bilang di ayat yang pertama. Dia memutuskan dalam dia punya kedaulatan untuk datang kapan saja dia mau. Kita harus menjaga diri kita begitu rupa. Jangan sampai masuk dalam kategorial bodoh. So, kalau sampai saudara dan saya tidak memilih untuk melatih diri berpindah dari kebodohan kepada kebijaksanaan, yang rugi pasti kita. Nah mumpung Yesus belum datang, kita semua masing-masing perlu mencermati ulang yang tadi saya bilang. Saya masuk dalam kategorial bodoh atau saya masuk dalam kategorial bijaksana. Nanti saya jelaskan setelah ini. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata bodoh. Yang dimaksud dengan kata bodoh bahasa Yunani menggunakan kata moros Bapak Ibu. Moros atau bodoh itu artinya adalah begini. Secara moral, secara mental, low quality. Itu bodoh. Berarti Alkitab bilang, mari saya ulang. Semua kita tunggu Yesus datang untuk kali yang kedua. Maafkan saya, ini Alkitab bilang. Setengah di antara kita bijak. Tapi setengah di antara kita bodoh. Betul? Bodoh sama dengan low quality dalam persoalan mental, dalam persoalan moral. Apa yang dimaksud dengan persoalan low quality dalam persoalan mental maupun moral? Sudah cermati saja. Dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, ada yang disebut dengan nilai-nilai moral. Pertimbangkan, saudara dan saya menjunjung tinggi, atau saudara dan saya sangat low, sangat rendah dalam persoalan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Hal yang kedua, pertimbangkan baik. Secara mental, saudara dan saya berkualitas atau tidak? Sebab kualitas mental di dalam kita itu harus dibangun. Karena kalau sampai saudara dan saya tidak teruji memiliki kualitas dalam mental, maka saudara dan saya masuk dalam kategorial orang bodoh. Coba cek. Pengertian yang kedua. Kata bodoh, pengertian yang kedua adalah begini. Orang yang tidak konsisten mempercayai Tuhan. Atau orang yang tidak konsisten beriman kepada Tuhan. Dengarkan ini baik. Kitab Roma Alkitab sudah bilang. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa konsisten hidup dalam iman. Yang Alkitab maksudkan adalah ini. Kamu harus dengarkan firman Kristus yang datang untuk kamu punya hidup. Saya pernah membahas kepada saudara. Kata dengarkan di situ diambil dari kata akou. Akou itu artinya adalah begini. Listen and understand. Iman tidak pernah muncul hanya gara-gara saudara dan saya dengar firman. Iman hanya muncul kalau saudara dan saya dengar firman lalu memahami firman yang kita dengar. Makanya sangat penting bagi kita setiap kali dengar firman, minta Roh Kudus bantu saya. Saya mau paham firman. Kalau saya paham firman, gampang bagi saya untuk mempercayai Tuhan. Kalau saya paham firman, gampang bagi saya untuk beriman kepada Tuhan secara konsisten. Ini penting. Sebab Alkitab bilang kalau kamu tidak percaya atau kalau kamu tidak beriman kepada Tuhan secara konsisten, yang akan terjadi adalah kamu masuk dalam kategorial orang bodoh. Saudara masih ingat persoalan dari orang-orang Yahudi hari itu? Ketika mereka dimerdekakan dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan utus Musa membawa keluar orang-orang Yahudi dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Menuju kepada tanah perjanjian. Saudara masih ingat? Dalam proses mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Mereka mengalami banyak sekali dengan Tuhan. Betul? Minta roti, Tuhan kirim roti. Ingin makan daging, Tuhan kirim daging.
Tengah hari menyala, tidak kepanasan di tengah padang gurun. Malam hari tidak kedinginan. Mereka melihat langsung bagaimana batu mengeluarkan air bagi mereka. Mereka melihat banyak, tapi persoalan mereka kenapa satu angkatan kecuali Yosua dan Kaleb tentu saja. Kenapa satu angkatan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian? Alkitab bilang begini, karena basic kepada ketidakpercayaan mereka untuk Tuhan. Konsistensi mempercayai Tuhan ternyata tidak bisa bertahan. Cuman gara-gara saudara dan saya lihat aja mujizat yang berkali-kali terjadi dalam hidup kita. Seorang Yahudi mengalaminya. Persoalan mereka adalah mereka tidak berpegang kepada Tuhan punya perkataan. Mereka tidak memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Itu yang membuat sehingga pada akhirnya Tuhan bilang begini, bangsa ini tegar tengkuk, kepala batu, tidak bisa diajar. Itu yang membuat sehingga pada akhirnya mereka tidak ditemukan konsisten mempercayai Tuhan atau bahkan beriman kepada Tuhan. Nah, ini kebodohan. Coba saudara pertimbangkan. Apakah saudara dan saya masuk pada kategori hal ini? Hari ini percaya Tuhan, tapi besok kalau ada masalah besar kita mulai mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Hari ini mempertanyakan Tuhan, tapi besok mulai percaya kepada Tuhan. Lusa mempertanyakan Tuhan kembali. Itu bodoh Pak Ibu. Makanya saudara dan saya perlu sekali lagi saya bilang. Setiap kali kita dengar firman, minta tolong Roh Kudus bantu saya harus paham firman. Saya harus punya iman yang bertumbuh di dalam diri saya. Saya mau mengejar fakta, iman di dalam saya. Percaya saya kepada Tuhan, harus konsisten. Karena saya tidak mau tinggal di dalam kebodohan. Itu harus menjadi doa-doa kita. Karena ini berkaitan dengan Tuhan punya kedatangan. Amin. Apakah bodoh Pak Ibu? Bodoh atau moros? Arti yang berikutnya adalah begini Pak Ibu. Tidak bertuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak bertuhan? Sederhana saja, ini yang saudara harus pahami. Kata Tuhan punya salah satu pengertian adalah Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak bertuhan sekalipun kita beragama Kristen? Sederhana saja. Waktu Tuhan kasih perintah, kita mengabaikannya. Waktu Tuhan memberikan tuntunan kepada jalan rata, kita memilih jalan yang lain. Waktu Tuhan memberitahukan kepada kita tuntunan supaya saudara dan saya bisa melangkah satu langkah di dalam kebenaran supaya kita mencapai Tuhan punya tujuan. Kita memberontak. Kita lawan Tuhan punya tuntunan. Pada titik itu, saudara dan saya adalah orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan, tetapi fakta tiap hari adalah kita tidak bertuhan. Nah, pada titik ini, saudara dan saya akan disebut oleh Alkitab dengan istilah bodoh. Sudah? Jangan lihat saya dengan wajah agak tekuk gitu dong. Kan ini Alkitab yang bilang. Sudah? Coba pertimbangkan, bodoh enggak? Ulang, apa tadi? Mentally, punya kualitas enggak? Moral, punya kualitas enggak? Konsisten mempercayai Tuhan atau beriman kepada Tuhan enggak? Berikutnya, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan sungguh-sungguh enggak? Atau kita ada pada posisi tidak bertuhan? Berikutnya, apakah bodoh? Bodoh itu artinya adalah ini, tidak ilahi. Tidak ilahi itu artinya yang kita lebih paham adalah begini, tidak saleh. Apakah tidak ilahi, tidak godly, tidak saleh, sederhana. Tahu kebenaran, tapi dengan sengaja melanggarnya. Itu tidak ilahi. Itu tidak saleh. Alkitab pakai bahasa begini, itu bodoh. Berapa banyak saudara dan saya telah dengarkan firman Allah. Berapa banyak dari antara kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi yang kita putuskan untuk memanifestasikannya dalam kelakuan kita tiap-tiap hari adalah kita lebih memilih apa yang salah. Nah itu Alkitab bilang begini, kamu bodoh. Cukup jelas? Berikutnya, apakah yang disebut dengan kata bodoh? Ini menarik sekali. Berkelakuan jahat. Kalau saudara jahat sama orang, mulai dari pikiran,
lanjut dengan perbuatan, lanjut dengan kata-kata jahat. Yang saudara dan saya ucapkan kepada orang. Tahukah saudara bahwa itu yang Alkitab maksudkan dengan kamu sedang memposisikan diri kamu sebagai orang bodoh. Makanya mengapa kita perlu mereview ulang. Bagaimana kita sedang hidup di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan nilai kita secara moral dan mentally, saudara dan saya berkualitas atau tidak. Kalau Tuhan lagi nilai kita, kira-kira yang Tuhan temukan dalam kita adalah konsistensi mempercayai Dia atau beriman kepada Dia atau tidak. Kalau Tuhan uji kita dan lagi menilai kita, coba pertanyakan ini. Kalau Tuhan lihat bagaimana cara saya hidup, kira-kira menurut Dia, saya memang betul-betul menjadikan Dia sebagai Tuhan, atau jangan-jangan saya cuma beragama Kristen tapi tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam saya punya kehidupan. Berikutnya, cek ulang. Jangan-jangan saya adalah tipikal orang yang tahu sih harus ngampuni, tapi saya memilih untuk tidak mau mengampuni. Tahu sih harus berlaku setia, tapi saya memilih untuk tidak berlaku setia. Nah itu kebodohan. Berikutnya Alkitab bilang, cek ulang. Isi pikir yang paling banyak mendominasi saudara dan saya punya berpikir adalah kejahatan atau kebenaran. Kata-kata yang kita lontarkan paling banyak, jahat, nyakiti orang, menjadi batu sandungan buat orang, bikin orang down dalam kehidupan. Atau kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang membangun, menguatkan orang, menasehati orang, menggiring orang kepada posisi begini. Menerima encouragement. Coba pertimbangkan. Kata-kata saja tidak, kelakuan. Kelakuan saudara dan saya kalau menyimpang dari apa yang benar, jahat sekali. Tahukah saudara bahwa kita sedang memposisikan diri sebagai orang bodoh? Sekarang mari kita lihat kata bijaksana. Yunani menggunakan kata phronimos. Bijaksana sama dengan phronimos. Artinya adalah begini. Menarik sekali Bapak Ibu. Memahami kebenaran yang menggiring kepada kebijaksanaan. Sekali lagi lihat, Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Kamu harus paham kebenaran. Kebenaran bikin kamu bijak. Sudah? Pengertian yang bersama. Paham kebenaran atau paham firman Allah akan membuat kita lebih bijaksana dalam hidup. Itu bijaksana. Pengertian yang kedua dari phronimos atau kata bijaksana adalah begini Pak, Ibu. Ini menarik sekali. Karakter yang sangat berhati-hati. Garis bawahi, ini karakter. Sangat berhati-hati. Makanya orang hanya disebut bijaksana kalau begini. Mereka mikir dulu baru ngomong. Orang disebut bijaksana kalau mereka mikir dulu baru mereka bertindak. Karena kata kebijaksanaan itu berkaitan dengan begini. Kehati-hatian. Sekarang coba pertimbangkan. Saudara dan saya adalah orang yang sangat berhati-hati enggak? Saya ulang. Hati-hati dalam pemikiran. Hati-hati dalam kata-kata. Sampai pada akhirnya hati-hati dalam kelakuan. Sehingga akhirnya kehati-hatian ini berubah jadi karakter. Nah itu bijaksana. Amin. Pertimbangkan Pak Ibu. Apakah bijaksana? Kemampuan untuk mengamati dan menakar. Menakar itu apa ya? Menimbang. Menimbang. Ngamati dan timbang. Bijaksana, orang bijaksana adalah orang yang begini. Teman-teman, Bapak Ibu. Ngamati diri sendiri. Bagaimana saya sedang hidup. Timbang, bagaimana kita sedang hidup. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang lebih hati-hati dalam segala hal. Nah itu orang bijaksana. Amin. Sampai pada batasan ini, coba cek. Saya bodoh, kah saya bijak? Sudah? Sekarang lanjut. Ayat 3. Sorry. Gadis yang bodoh itu, coba lihat. Bawa pelita. Ayat 4. Gadis yang bijak juga bawa pelita. Perbedaan mereka cuma satu saja. Sama-sama bawa pelita, tapi perbedaannya adalah yang bijak bawa minyak.
Yang bodoh tidak bawa minyak. Coba. Dari usia berapa saudara tahu bahwa saudara adalah terang dan garam dunia? Ini pertanyaan Pak Ibu. Dari usia berapa? Dari kecil kan? Dari kecil kita sudah dididik berkali-kali. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang. Berarti terang itu sudah di dalam kita. Sudah? Berarti semua orang yang diajar. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Berarti begini, pelita udah ada pada kita. Betul? Karena kita terang. Iya? Cuman yang membedakan kita adalah begini. Setengah di antara kita bawa minyak. Setengah di antara kita tidak bawa minyak. Sudah? Nah, apakah minyak? Minyak, kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata elaion. Elaion itu mengacu kepada 4 hal Pak, Ibu. Minyak zaitun murni yang dipakai sebagai bahan bakar sehingga pelita menyala. Berarti Alkitab lagi bilang, kamu boleh menyebut diri kamu terang. Kamu boleh membawa pelita bersama-sama dengan kamu. Tapi kalau sampai kamu tidak mempertahankan kemurnian di dalam kamu, pelita di dalam kamu pada satu titik mati. Jelas? Karena memang ini minyak zaitun murni yang cuman gini. Orang kalau tidak pakai minyak zaitun murni, pelita tidak akan menyala. Dibutuhkan kemurnian untuk terang itu menyala. Tidak? Pengertian yang kedua adalah elaion atau minyak. Minyak zaitun dengan kualitas terbaik. Sudah? 3. Elaion atau minyak adalah begini. Minyak zaitun yang tidak memiliki sedimen atau endapan. Minyak zaitun yang tidak terkontaminasi oleh kotoran. Sudah? 4. Minyak sama dengan. Elaion sama dengan. Minyak zaitun yang dipakai untuk mengurapi sesuatu atau seseorang. Untuk menegaskan bahwa sesuatu itu kudus atau seseorang itu kudus. Berarti Alkitab lagi bilang, sama-sama bawa pelita. Yang setengah mempertahankan kemurnian di dalam mereka. Yang setengah mempertahankan kualitas di dalam mereka. Yang setengah mempertahankan begini. Karena kita murni. Kita tidak boleh memberi diri kita. Ada endapan dosa atau kontaminasi dosa yang masih menetap di dalam kita. Berarti Alkitab lagi bilang, coba cek. Ada dosa-dosa masa lampau yang saudara dan saya belum selesaikan atau enggak? Ada endapan-endapan masa lampau yang ternyata begini, hari ini punya potensi. Kamirkan kita punya hidup karena kita tidak pernah menyelesaikannya. Nah ini yang Alkitab bilang, minyak haruslah merupakan minyak tanpa sedimen, tanpa endapan. Tidak terkontaminasi oleh kotoran. Kalau hidupnya kita harus ada pada posisi tidak lagi terkontaminasi oleh dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Baru yang terakhir, kalau elaion menitik beratkan tentang minyak urapan yang dipakai untuk menguduskan orang, berarti Alkitab lagi bilang ini, minyak identik dengan kamu pertahankan kekudusan atau tidak. Mari saya ulang. Bodoh bawa pelita. Bodoh bawa pelita. Bijak bawa pelita. Bodoh tidak bawa minyak. Bijak bawa minyak. Bodoh tidak punya kemurnian. Bodoh tidak punya yang disebut dengan istilah begini, kualitas. Bodoh tidak memiliki yang disebut dengan istilah begini, kemurnian yang bebas dari sedimen atau kontaminasi dosa. Bodoh tidak memiliki yang disebut dengan kesalehan dalam hidup. Sebaliknya, orang bijak kejar kemurnian. Murni di hadapan Allah, murni di hadapan manusia. Orang bijak memilih untuk begini, kejar kualitas dalam hidup,
Makanya kenapa Alkitab bilang orang bodoh low quality dalam persoalan mental dan moral. Sekarang pertimbangkan ini, mau disebut orang bijaksana, cermati ulang, kualitas bagus kah tidak? Sudah? Orang bijak merdeka dari apa tuh? Sedimen atau kontaminasi dosa dan pelanggaran. Orang bijak mempertahankan kekudusan di dalam mereka. Itu minyak. Sudah? Sekarang mari lihat. Saya berharap saudara mengikutinya. Karena ini sangat penting. Sudah? Ayat 5 langsung. Mereka tunggu mempelai. Ayat 5 Alkitab bilang ini. Mempelainya lama datang. Karena mempelai lama datang. Alkitab bilang ini, mereka semua tertidur. Coba, kita sudah dengar Yesus datang. Dari kita punya usia berapa Pak Ibu? Kalau bilang dari sekolah minggu, berarti usia kita masih bangsa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sudah dengar Yesus bakal datang untuk kali yang kedua. Coba pertimbangkan. Saudara sudah kepala berapa sekarang? Kepala 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada? Enggak ada. Sudah selama ini loh. Kita tunggu Yesus. Kristus. Dia belum datang juga. Sama dengan kisah ini? Sama. Sudah? Sekarang lihat. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam. Orang mulai berseru. Mempelai datang. Songsonglah dia. Masih ingat Yesus pernah bilang ini? Anak manusia, kalau nanti datang, seperti pencuri di malam hari. Itu yang berkaitan dengan ayat 1. Dia berdaulat untuk memutuskan kapan dia datang. Karena kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Makanya hari ini kita harus uji diri sendiri. Saya bodoh atau saya bijaksana? Karena ini penting. Jangan-jangan Yesus datang 1 jam lagi, kita nggak tahu. Jangan-jangan Yesus datang 1 tahun lagi, we never know. Jangan-jangan Yesus datang 10 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita bisa adalah begini, mempersiapkan diri. Karena dia bisa datang kapan saja, kita perlu memilih. Pindah Pak, Ibu, pindah. Dari kebodohan kepada kebijaksanaan. Sudah? Lanjut ayat 7. Mereka bangun bereskan pelita, selesai. Nah, masalah dimulai, ayat 8. Masalahnya adalah begini, setelah mereka bereskan pelita, gadis bodoh bicara kepada gadis bijak. Tolong kasih sedikit dulu minyakmu untuk kami, sebab pelita kami, bagaimana? Hampir padam, masalah dimulai itu. Mempelai datang, pelita hampir padam. Tahukah saudara statement ini? Pelita kami hampir padam. Kata hampir padam, 2 kata dalam bahasa Indonesia, 1 kata dalam bahasa Yunani, sbenimi. Hampir padam atau sbenimi, tahukah saudara artinya? Artinya adalah begini, pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Ulang. Bodoh bijak. Bodoh tidak bawa minyak, bijak bawa minyak. Sudah? Waktu mempelai dikabarkan datang, lalu mereka dibilang ini, songsonglah dia. Masalah dimulai, terjadi pada gadis bodoh. Kenapa? Ternyata ini yang mereka bilang, pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Berarti Alkitab lagi bilang, dari sejak awal Tuhan tidak pernah menghendaki saudara dan saya bodoh. Amin. Apa yang kemudian dia kerjakan dari awal sampai hari ini? Ini yang Alkitab lagi bilang. Yang sedang dia kerjakan adalah melepaskan dia punya pengaruh ilahi untuk saudara dan saya melalui dia punya firman di dalam cara kita berpikir. Bodoh atau bijak dimulai di mana? Cara berpikir. Tuhan tidak pernah mau saudara dan saya terjebak pada kebodohan. Makanya apa yang dia buat adalah dia berupaya terus
terus-menerus untuk melepaskan dia punya pengaruh ilahi melalui firman-Nya kepada kita punya cara berpikir supaya kita berpindah dari bodoh kepada bijaksana. Ada orang yang suka berkata begini, mempertanyakan begini. Tuhan kan sudah tahu bahwa Yudas akan hianati dia kan. Kenapa Tuhan tidak tolong Yudas? Supaya pada akhirnya Yudas jangan mengkhianati Tuhan. Saudara cek lagi Alkitab saudara. Baca ulang. Saudara akan mendapati bahwa dari awal sampai momen Yudas mengambil keputusan hianati Yesus. Yesus tidak pernah berhenti melepaskan dia punya pengaruh ilahi melalui firman-Nya. Memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertemu dengan perubahan. Persoalannya adalah Yudas memang tidak mau dipengaruhi lagi sampai pada titik pengaruh ilahi bungkam. Kalau Tuhan masih melepaskan dia punya pengaruh ilahinya dari firman untuk saudara dan saya hari ini, berarti kita perlu bersyukur. Kenapa? Kita masih punya peluang untuk berubah. Berpindah dari bodoh jadi bijaksana. Sebab nanti pada satu hari nanti dalam sebuah masa, ini yang Alkitab bilang di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke-8. Tuhan akan lepaskan pengaruh terus menerus. Kamu harus pindah dari bodoh jadi bijaksana. Sampai ini Alkitab bilang pengaruh ilahi akan bungkam. Waktu pengaruh ilahi bungkam sebenarnya itu malah petaka buat kita. Tahu kenapa? Pada titik yang sama saudara dan saya sudah tidak punya lagi peluang untuk berubah. Halo? Coba pertimbangkan baik. Sampai hari ini masih berani buka diri untuk diajar oleh Tuhan pakai firman. Supaya saudara dan saya terpengaruh aja oleh kebenaran. Lalu kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Atau saudara lebih memilih untuk hidup dalam pelanggaran. Tenanglah, Tuhan akan tetap pengaruhi saudara. Karena yang dia mau semua kita berubah jadi bijaksana. Tetapi pada satu titik kalau saudara tolak terus Tuhan punya pengaruh dari firman. Pada satu titik pengaruh ilahi bungkam, kita punya kisah selesai. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Sekarang mari lihat ayat 9. Gadis bijak bilang gak bisa. Nanti gak cukup buat kita. Better kamu beli tempat lain. Tidak? Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka yang bodoh-bodoh itu sedang pergi untuk membeli minyak. Ini Alkitab bilang. Datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah bagaimana? Siap sedia. Garis bawahi. Telah siap sedia. Saya ini udah 1 minggu keluar dari Surabaya Pak Ibu. Saya punya perjalanan cukup panjang dari Jakarta Tanjung Pinang Jakarta Manado. Dari Manado baru saya pulang ke Surabaya. Sebelum saya berangkat saya sudah tahu rute yang akan saya tempuh. Jadi dari sejak di rumah saya sudah masukkan persiapan di dalam koper. Supaya nanti tiba di kota-kota yang ada saya tidak kurang persediaan apapun yang saya butuhkan. Karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Sudah tahu perjalanannya akan bagaimana. Nah Alkitab berupaya jelaskan kepada saudara dan saya. Rutenya akan bagaimana. Apa yang akan terjadi di depan. Yang dia mau adalah saudara dan saya harus ditemukan telah siap sedia. Kalau saudara dan saya tidak siap sedia, kita akan kewalahan. Lihat, mereka yang telah siap sedia, ngapain? Masuk bersama-sama dengan dia, kemana? Ke ruang perjamuan kawin. Bukankah Alkitab berkata bahwa mempelainya akan dijemputnya, lalu akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba? Pernah baca itu ayat? Sama kan? Tentang kita punya masa depan. Cuman Alkitab bilang, yang cuma akan masuk ke ruang perjamuan kawin adalah mereka yang telah siap sedia. Siap sedia, hetoimos. Siap sedia atau hetoimos itu artinya adalah begini. Orang yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Telah mempersiapkan segala sesuatu. Pengertian yang kedua. Hetoimos, siap sedia adalah begini. Orang yang berani bikin apa aja supaya mereka siap. Termasuk
tinggalkan kebodohan, pindah jadi orang bijaksana. Nah itu yang disebut dengan orang yang siap sedia. Satu memang begini, orang yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi pengertian yang kedua, it's a chance for us. Ini adalah kesempatan bagi kita. Orang yang berani bikin apa aja. Yang penting kita ada dalam posisi siap. Nah sekarang pertimbangkan. Saudara dan saya berani bikin apa aja supaya kita ada dalam keadaan siap. Kalau Yesus tiba-tiba datang dalam dia punya kedaulatan atau tidak. Saudara dan saya berani bikin apa saja supaya kita berpindah dari kebodohannya kita, kejahatannya kita, low quality di dalam kita. Kita berani bikin apa aja untuk pindah dari fakta itu kepada fakta menjadi bijaksana atau tidak. Kalau sampai saudara dan saya masih main-main dalam hidup, tutup diri terhadap pengaruh ilahi, terhadap kehidupannya kita, supaya pada akhirnya kita berubah dari bodoh jadi bijaksana, begini. Jangan salahkan Tuhan. Kalau ternyata Alkitab bilang di ayat 10, pintu ditutup. Halo? Semua kita paham statement ini Pak, Ibu. Penyesalan selalu terjadi di bagian akhir. Jelas Tuhan tidak mau kita menyesal. Makanya kenapa kitab ini lagi berupaya, pasal ini lagi berupaya kasih tahu kepada kita, hey, perhatikan kamu punya kualitas mental. Perhatikan kamu punya kualitas moral. Perhatikan kamu punya kemurnian. Perhatikan kamu punya kesalehan di hadapan Tuhan. Perhatikan, ada dosa-dosa lama yang belum pernah kamu bereskan dalam hidup gak? Selesaikan supaya kamu punya kehidupan tidak lagi terkontaminasi oleh dosa dan pelanggaran. Coba cek, apalagi yang harus kita berani bikin supaya kita pindah dari bodoh kepada bijaksana. So dari ayat 10 kita tahu orang bodoh akan bertemu dengan fakta ini Pak, Ibu. Pintu ditutup. Agak sedih kan? Bukan agak sedih, sedih sekali kan? Kalau ternyata kita semua tahu Yesus akan datang untuk kali kedua. Tapi ternyata waktu dia datang, pintunya ketutup buat kita. Teman-teman, kita semua tahu. Sometimes urusan-urusan tertentu gampang. Karena kita punya orang dalam. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya? Tapi kalau sudah berurusan dengan ini toh, saudara dan saya tidak punya orang dalam. Yang bisa buka pintu buat kita dari dalam. Itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang, pegang ayat pertama. Ayat itu akan bikin saudara dan saya gentar jalani hidup di hadapan Tuhan. Karena faktanya dari ayat 10 kita tahu, tidak ada orang dalam yang kita bisa bayar. Mau bayar malaikat, saudara mau bayar pakai apa? Tidak punya orang dalam untuk buka pintu buat kita. Kalau yang punya pintu, sudah tutup. Sudah? Pertimbangkan. Selama masih ada nyawa Pak, Ibu. Kasih biar Tuhan lepaskan dia punya pengaruh ilahi kepada saudara dan saya pakai firman. Dalam cara kita berpikir. Supaya kita pindah haluan dari bodoh jadi bijaksana. Karena ini berkaitan dengan kita punya masa depan Pak, Ibu. Orang tua yang tahu anak punya masa depan, mau supaya anaknya punya masa depan yang baik, akan mulai menabung dari hari ini, mempersiapkan dana pendidikan, supaya pada akhirnya pada waktu anak membutuhkan dana pendidikan, dana sudah ada. Ada persiapan yang dikerjakan. Masalah kita adalah kita berpikir memang Yesus akan datang, tapi kita tidak mempersiapkan masa depannya kita, bahwa dia memang betul akan datang. Dengan cara apa coba? Jangan bodoh lama-lama. Jangan marah ke saya, itu Alkitab yang bilang. Kemanapun saudara pergi, di mana saja saudara berada, duduklah dengan siapa aja. Lalu orang panggil saudara bodoh, tersinggung gak tidak? Saya tidak sedang marah, saya sedang bertanya. Tersinggung toh? Persoalannya adalah kita tidak pernah mau atau kita tidak pernah suka dipanggil bodoh. Tapi dari kelakuan yang kita pertontonkan dalam keseharian, fix kita bodoh. Banting setir teman-teman. Banting setir. Ini kita punya masa depan. Tuhan baik. Dia reveal masa depan buat kita.
Supaya kita prepared start dari hari ini. Sudah? Ayat 11. Yang bodoh bilang, Tuhan bukakan kami pintu. Ayat 12, Yesus bilang ini, Tuhan bilang ini. Ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini sakit sekali ini bagian akhir. Aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal Yunani pakai kata eido Pak Ibu. Kalau tidak mengenal sama dengan tidak eido. Tidak eido itu artinya Tuhan lagi bilang ini. Saya tidak pernah paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Ulangi. Untuk orang-orang bodoh toh, yang tidak punya pelita, yang punya pelita tapi tidak bawa minyak toh, yang menutup diri terhadap pengaruh ilahi pakai firman dalam mereka punya cara berpikir. Pada bagian akhir nanti Tuhan akan berkata ini untuk saudara dan saya. Kalau memang kita mau pertahankan kebodohan sampai mati. Ini yang Tuhan bilang. Saya tidak pernah paham cara hidup yang kamu pilih. Saya ajar kamu berkualitas secara moral. Kenapa kamu low quality secara moral? Saya ajar kamu berkualitas secara mental. Kenapa dalam mentalitas kamu low quality? Saya ajar kamu untuk hidup dalam kemurnian. Kenapa kamu hidup tidak di dalam kemurnian? Saya ajar kamu untuk hidup saleh. Kenapa kamu memutuskan untuk melanggar kesalehan? Saya ajar kamu untuk membuka diri, menerima pengaruh ilahi yang datang kepada kamu dalam firman Allah. Kepada kamu punya cara berpikir. Kenapa kamu menolaknya? Makanya kenapa Tuhan bilang, saya tidak paham cara hidup yang kamu pilih. Kita tahu fakta ini, statement ini, like father, like son, like father, like daughter. Kita tahu statement itu. Pertanyaannya adalah ini, kalau bapaknya kita berkualitas, kita anaknya siapa sampai kita tidak berkualitas? Kalau bapaknya kita suci, kudus, saleh, kita anak siapa? Kalau sampai hari ini saudara saya masih mempertahankan ketidaksalehan dalam hidupnya kita. Makanya kenapa di hari terakhir Tuhan akan berkata dengan jujur kepada saudara dan saya. Kalau kita tetap bertahan pada kebodohannya kita. Maafkan saya tidak paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Sudah? Semua orang tua yang punya anak pasti akan didik anak-anak mereka dengan nilai yang benar. Sampai pada satu titik, orang tua berhadapan dengan anak yang memilih cara hidup yang lain. Kepala batu, susah dididik, memberontak, melawan, punya pandangannya pribadi dan memilih hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Coba-coba. Bapak Ibu akan ada pada posisi, saya tidak paham dengan pilihan yang anak saya bikin. Betul? Tuhan sama. Sudah? Ayat terakhir. Alkitab bilang, karena itu, bagaimana Pak Ibu? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Alkitab bilang apa? Jaga-jaga. Berjaga-jaga di situ. Pengertian yang pertama adalah begini, waspada. Kita mau keluar kota, driving mobil, bawa mobil, kita akan memastikan oli mobilnya kita aman. Betul? Oli rem juga aman, ya. Bannya kita aman. AC-nya kita aman. Kita adalah orang-orang yang gini, tahu perjalanan kita, ke arah mana kita pergi, dan supaya kita bisa mencapai tujuan, apa yang akan kita buat adalah kita waspada dengan kendaraan kita, supaya perjalanan kita aman. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah sudah tahu Yesus bakal datang untuk kali yang kedua, tapi tidak waspada. Tidak bikin persiapan, itu masalah. Karena apa coba? Bodoh. Sudah? Berjaga-jaga pengertian yang kedua adalah begini Pak Ibu. Ini menarik sekali. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Jangan terlalu lama tidur. Terlalu lama tidur merusak tubuh. Saudara kalau bertemu dengan orang-orang yang sakit,
yang mereka terlalu lama ada di tempat tidur. Saudara akan melihat bahwa waktu mereka bangun akan susah sekali untuk berjalan. Lemah aja di kaki. Pernah lihat itu? Susah. Harus terapi, harus diajar. Bertati-tati kemudian butuh waktu sampai kemudian bisa jalan. Kelamaan tidur itu enggak bagus buat kita. Yesus bilang begini, Kristus bilang begini. 1, kamu perlu waspada. Kamu gak pernah tahu kapan dia datang di dalam kedaulatannya. 2, kamu harus bangun dari tidur. Jangan lama-lama tidur. 1, mencelakakan tubuhnya kita. 2, kamu akan dikenal sebagai pemalas. Orang kalau tidur terlalu lama, pemalas sudah. Mau apa coba? Sudah? Yang ketiga, berjaga-jaga sama dengan, ini buat saya ini menarik sekali. Berpindah dari ketiadaan, itu artinya. Berjaga-jaga sama dengan begini, berpindah dari ketiadaan. Contoh, dalam hidupmu tidak ada pengaruh ilahi, pindah. Menjadi orang yang Tuhan pengaruhi saya, pakai firman. Dalam hidupmu tidak ada kesalehan, pindah. Ketiadaan kesalehan, pindah menjadi saleh. Dalam hidupmu tidak ada bijaksana atau dengan kata lain kamu bodoh, pindah kepada kebijaksanaan. Dalam hidupmu tidak ada kemurnian, pindah dari ketiadaan kemurnian kepada kemurnian. Dalam hidupmu kamu menemukan bahwa kamu adalah pribadi, saudara dan saya adalah pribadi yang low quality dalam kaitannya dengan mental dan moral, ketiadaan kualitas dalam mental dan kita punya moral. Ini yang Yesus bilang, pindah dari ketiadaan kepada apa yang ada, yaitu begini, kualitas saja, pindah. Berani banting setir Pak Ibu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kita punya masa depan. Dan faktanya adalah kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kalau seandainya kita tahu 1 jam lagi Yesus datang, kita masih punya pilihan. Di menit ke-50 misalnya, kita bisa memilih untuk langsung banting setir. Betul? Kalau kita tahu 1 jam lagi Yesus datang, 2 menit sebelum Yesus datang, kita bisa banting setir. Masih ada peluang, 2 menit. Masalahnya Alkitab bilang, kamu tidak pernah tahu kapan waktunya dan kapan saatnya. Jadi Yesus bilang ini, segera bangun dari tidur, apalagi pindah dari ketiadaan. Apapun kebenaran yang tidak ada pada kamu, pindah. Amin. Supaya pada akhirnya, kapan saja Yesus datang, kita adalah orang yang Alkitab bilang ini, telah siap sedia. Diajak masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Pintu ditutup, kita tidak di luar, kita di dalam. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Pulang dan gelisahlah Pak Ibu. Pulang dan gelisahlah. Kalau sementara saudara duduk di kursi tadi, saudara mendapatkan impresi, ya ampun, saya bodoh. Pulang dan gelisahlah. Kejarlah perubahan. Minta Tuhan pengaruhi kita pakai firman, one day at a time. Dari 1 hari ke 1 hari, kita harus kejar perubahan. Ingat ini baik, pada 1 hari nanti, kalau pengaruh ilahi sudah bungkam, saudara dan saya sudah gak dapat peluang untuk berubah. Hari ini masih ada peluangnya, kejarlah perubahan. Amin. Tinggalkan kebodohan, pilih jadi orang bijaksana. Harga mati, harga mati. Kita akan masuk ke perjamuan kawin anak domba kalau kita bijak. Amin. Mari datang kepada Tuhan.